Itu pun aku ngambil nama Sri Kandi itu dari 3 anak tadi. Kalau dalam bahasa Jawa kan Sri Kandi itu 3 perempuan. Buka lagi jalan ini ya nyari customer lagi dari gitu. awal. Gitu. Keliling, masih nyebar brosur keliling, terus memasarkan ke Facebook gitu. Akhirnya cuma satu sih tujuan, cuma mungkin buktikan kalau aku sama anakku sama suamiku aku pasti bisa kok bangkit tanpa mereka. Gitu aja sih. Halo, selamat datang kembali di podcast Duduk Sebentar. Waktunya rehat sejenak dan ngobrol-ngobrol bersama pejuang usaha. Nah, hari ini kita main-main ke tempat Mbak Novin nih. Mbak Novin ini punya usaha laundry. Nah, nanti kita tanya Mbak Novin ya terkait usaha laundrynya Mbak Novin nih. Nah, Mbak, aktivitasnya Mbak selain selain usaha laundry apa? Ibu rumah tangga, Mbak? Iya, ibu rumah tangga ya wajarnya. Berarti memang sambil ini anak-anak gitu. Iya, yang antar jemput kan sekolahnya masih di daerah Blimbing sana atau jadi masih. Oh, anak-anak di daerah Blimbing. Di sekolahnya masih di sana, jadi setiap pagi sana terus nanti pulang waktu pulangnya jemput. Jadinya di selang itu sambil ngantar laundry, ambil laundry gitu. Iya, ya berarti sekali jalan gitu. Iya, sekali jalan. Jemput anak-anak sambil ambil laundry, jemput anak-anak sambil ngantri laundry. Iya, gitu. Udah dari tahun berapa, Mbak? Ini apa namanya? Kalau dulu itu mulai banget. nyoba buka usaha laundry itu dari tahun 2016. 2016 ya. 2016 ke sekarang itu berarti sudah sekitar berapa ya? 11 tahun ya, lumayan lah. 10 ya. 10 tahun. Kenapa Mbak dulu kepikirannya pengen buka ini usaha laundry? Dulu tuh ikut orang. Oh, pernah ikut orang. Jadi maksudnya sebelum 2016 itu ikut orang dulu. Kerjanya ikut orang, terus kan kayak lebih kayak pendapatannya kayak lebih nggak risiko lah kalau menurut aku. Kalau kita ke makanan kan banyak resikonya lah gitu loh kan. Kalau nggak laku pasti kan bau atau apa kan dimasak lagi kan gitu. Kalau menurutku kalau laundry itu nggak resiko besar sih resikonya. Oh iya. Karena kan kita cuma modal sabun, parfum, tenaga kita aja. Nah Mbak, yang ikut orang itu mulai tahun berapa Mbak? Yang ikut orang di usaha laundry. Mulai tahun 2014. Oh 2014. Jadi pengalamannya dari situ dulu. Berarti 2 tahun Mbak ya? Iya. Oh berarti tapi sebelum 2 tahun itu belum pernah ini Mbak ikut orang di usaha yang lain? Emang usaha yang maksudnya? Usaha kan 2014 tuh ikut orang ya di usaha laundrynya orang gitu. Tapi sebelum 2014 tuh ada pengalaman kerja. Kayak pengalaman kerjanya di itu dulu di sablon baju anak-anak. Oh di sablon. Terus habis itu pindah ke pabrik baju takwoh cowok gitu. Iya itu dari tahun berapa Mbak di pabrik sablon? Saya di pabrik sablon itu mulai tahun 2012. Oh 2012 ya. Terus 2013 saya di pabrik tekstil itu tadi. Terus saya menikah tahun 2013 itu. Terus tahun 2014 saya punya anak yang pertama itu. Nah itu saya saya tinggal umur 3 bulan. Terus saya kerja laundry itu. Berarti memang ini Mbak ya sebelum nikah sudah ini ya. sudah pekerja. Sudah kerja Mbak. Tapi ya di Malang Mbak ya. Di Malang. Dulu saya bukan tinggal di sini, di Malang. Bukan tinggal di Malang? Iya, saya lahir di Kalimantan. Oh, aslinya Kalimantan? Iya, dari tahun 2011 itu baru pulang ke Malang. Tapi memang orang tua asli Kalimantan? Bukan, orang tua asli Malang, terus yang bapak asli Kediri. Terus kan kalau zaman dulu itu kan kayak merantau gitu. Jadi orang dua itu merantau. Pindah-pindah tempat, saya lahir di Kota Baru, adik saya di Palangkaraya, terus menetap di Palangkaraya. Oh, jadi orang tua berarti memang pindah ke Kalimantan ya? Makanya sampean lahirnya di Kalimantan. Terus tahun 2011 lulus SMP, pindah ke Malang tadi. Oh, alang. Iya. Berarti ini ya di Kalimantan itu udah lama ya? Lama loh ya, mulai lahir. Iya, betul. Sudah mulai lahir, dari lahir di sana.
Iya. Nah, berarti ini kan mulai dari 2016, karena 2014 sudah pengalaman kerja ke orang 2 tahun di laundry gitu. Jadi 2016 akhirnya ya udah deh buka aja gitu. Iya, itu laundry. buka laundry, terus rame-ramenya corona itu kan banyak matinya usaha kan Mbak ya, itu kan daripada buat buka apa namanya bayar sewa, pindah ke rumah, dibawa ke rumah aja. Kan itu juga masih posisi corona atau corona, terus usaha kan nggak masih harus naik lagi kan nggak mungkin lah gitu. Banyak mahasiswa yang masih pulang ke daerah-daerahnya masing-masing. Iya, berarti dulu itu memang tempat laundrynya dekat daerah mahasiswa ya, dekat daerah kampus. Di dekat daerah ABM. Iya. Kan di situ banyak kos-kosan terus mahasiswa kan banyak. Terus karena banyak pas waktu corona itu kan anak mahasiswa banyak yang pulang kan pas sekolah pada daring semua. Iya benar. Berarti kan nggak ada pemasukan sama sekali. Terus saya kerja lagi di pabrik permen itu. Oh, berarti pas corona itu malah kerja di pabrik permen atau tahun berapanya? Akhirnya kerja di pabrik permen. Pabrik permen masih baru-baru ini sih berhentinya aku Mbak. Kan 2016 ini ya, kan 2016 buka laundry sampai 2020 sampai ya? 2000 sampai 2019 2020-an. Kan 2021 corona yang lagi merajalela itu kan. Itu saya masih 2021 tuh saya kerja itu jadi ART. Oh, masih kayak bersih-bersih di rumahnya orang, tapi hanya kalau selesai pulang, pulang gitu. Itu dulu 5 orang. Iya. Ikut 5 orang, 5 rumahnya orang. Iya. Wah. Terus 2021. Terus nyoba ngelamar kerja di pabrik permen. 2000 berapa tuh Mbak? 2022 lah nggak salah, 2023 gitu loh. Itu pas. Pokoknya saya di pabrik permen itu 2 tahun. 2 tahun 2025 kemarin. Berarti 2024 kemarin. Berarti benar ya 2022 masuk pabrik itu. Berarti 2024 itu resign Mbak ya? Iya, resign karena orang tua nggak ada. Posisi orang tua nggak ada. Anak masih kecil-kecil 2. Kalau saya tinggal kan otomatis kasihan toh gitu loh. Jadi memutuskan untuk berhenti kerja, buka laundry sendiri. Bangkit lagi laundrynya ini tadi. Oh iya. Oh, berarti selama pengalaman kerja itu dan ada anak-anak itu dititipkan ke orang tua Mbak? Iya. Orang tua meninggalnya pas corona Mbak? Enggak. Kena diabetes tahun 2024 kemarin. Oh, baru duanya? Yang satunya kena kolesterol kalau nggak salah. Tapi memang setelah masa corona ya Mbak ya? Setelah masa corona. Tahun 2021. Masih 2021 2024 Mbak ya. Iya. Oh, berarti memang karena ini Mbak ya, karena memang kaitannya sama anak-anak Mbak ya. Akhirnya Mbak mutusin untuk ya udah dibuka usaha aja. Iya. Kan pengalamannya lebih banyak ke laundry ya daripada buka yang lain kan. Iya betul. Kayak kan makanan yang viral-viral yang kayak mie terus dipedesin gitu kan, atau cilok gitu wes. Buka laundry aja lah itu. Bangkit lagi lah laundrynya itu tuh dulu namanya juga bukan Sri Kandi Laundry. Namanya nama lain. Terus kepingin bangkit lah kan gini ya, apa ya caranya kita dapat pemasukan lagi. Terus kan anak 3 Mbak, biaya banyak. Biaya banyak anak 3, terus kan sekarang serba mahal, nggak mungkin kan tambah murah kan. Terus ya apa caranya biar bisa bangkit lagi, tadi itu nyari nama lagi. Sri Kandi Laundry itu tadi. Berarti ini Cari namanya 2024 ya. Sri Kandi Laundry ini baru 2024. Iya. Sebelumnya belum Sri Kandi Laundry ya 2016. Bukan. Ya? Itu pun aku ngambil nama Sri Kandi itu dari 3 anak tadi. Kalau dalam bahasa Jawa kan Sri Kandi itu 3 perempuan. Kalau buka buku bahasa Jawa itu ada kok. Kalau anak 5 kan cowok Pandawa, ini Sri Kandi. Kalau mereka jadi satu kan pasti kuat gitu. Jadinya mengambil Sri Kandi Laundry itu tadi. Ini sih Mbak, dulu tuh kan maksudnya sudah ini Mbak ya, sudah enak itu Mbak ya, kerja di tempat laundry 2 tahun kayak gitu ya. Nah, itu tuh ini kenapa ya kok memutuskan untuk ya udah deh buka usaha sendiri aja kayak gitu?
capek kayak ikut orang. Oh, capeknya Kan tuh karena memang capek itu ya, tenaga apa- atau karena uangnya sedikit? Kalau menurut aku sih kerja di pas waktu di Padipermen itu lumayan lah anunya pemasukannya ya Mbak ya. Terus Enggak, kalau yang di jasa laundry, yang ikut orang di jasa oh laundrynya. itu kan zaman dulu ya aku cuma dibayar 600. Oh, berarti itu resignnya kan ceritanya itu Mbak di jasa laundry dulu kan, ikut orang itu udah itu tahun. saya tahun 2014 ke 2014 2015 ikut orang. 2016 saya ditinggal meninggal sama suami pertama saya. Oh, gitu. Terus Oh, alah. dari Berarti suami yang kedua. Itu tinggal sama ditinggal meninggal sama suami saya. Kalau zaman dulu kan kalau kita bisa ditinggal kan nggak oleh kemana-mana loh, masa idah kan ya bahasanya ya. Iya, betul. Itu nggak boleh kemana-mana, terus saya berhenti. Alhamdulillah itu kan dapat pesangon dari pabriknya Alam Harum Suami. Ada usaha laundry yang dijual, jadi itu yang saya beli. Tuh. Oh. Daripada uang ini kan gitu loh. Terus ya setelah kita buka usaha laundry ini tadi. Jadi neruskan usahanya orang itu tadi. Oh. Berarti Tidak usah dijual. Iya. Berarti buka usaha laundry dulu baru nikah lagi, Mbak. 2 tahun Bapak. Jadi 2 tahun. Saya 2018 nikah. berarti nikah. Iya. Ini berarti yang adik-adik ini dari Bapak yang ini, yang pertama bapak yang pertama. Oh, berarti dari suami yang pertama itu yang anak pertama. Iya, anak pertama. Yang dua itu ini dari- anak dari suami kedua. Iya. Mas itu nggak kebayang juga ya jadi sampean, ya Allah. Iya, oke. Oh, berarti memang waktu itu tuh memang artinya berhenti kerjanya memang karena tidak bisa keluar rumah. Iya. Terus kemudian kok pas ada uang ini ya, ada uang rezeki dari pabrik tadi, pesangon dari pabrik tadi. pesangon. Biar uangnya itu tidak hilang gitu aja, Iya, kita bisa jadi investasi, iya. investasinya ya udah deh ke usaha kayak gitu. Kan kita kayak mau dibuat ya, nggak enak kan kalau usaha sendiri kan enak tau gitu. Iya. Pas itu posisinya dijual mesin 2 sama mesin cuci 1 itu kena harga lumayan gitu loh, jadinya kayak Berapa Mbak dulu? Pas zaman berarti itu 2016 ya Mbak ya? Zaman 2016 ya. Itu berapa dulu Mbak? usahanya Mas ini. mesin-mesin sama perabotan dalamnya itu Iya. dijual 15. 215. Dijual 15 juta. 15 juta. 15 juta. Iya. Maksudnya mesin 2, pengering 2 sama mesin cuci 1 sama perabotan yang di dalamnya Iya. sama customernya itu dijual. Oh, database maksudnya. Iya, langsung jadi kita cuma meneruskan aja. Wow. 15 juta itu 15 tadi. juta ya. Iya. Wah, database itu soalnya penting banget. Iya, jadi alhamdulillah. Cuman ya alhamdulillah itu kan masih terus meneruskan ya. Terus karena corona itu banyak yang Iya. kesana kesini tadi. Terus yang kemarin itu terakhir itu pelanggan lama banget sampai ibu nggak ada itu yang ngasih semangat biar ayolah Mbak sampai buka lagi aja. Aku mau laundry mana lagi? Aku cuma cocok sama laundry sama semen gitu. Oh, gitu. Mbak, itu sampean kenal? Maksudnya sampean kenal dengan ininya yang punya usaha laundry dan dijual itu? Maksudnya apa Sudah, masih family atau bukan. siapa nih Dulu sampean tuh, gitu? Ramenya dulu laundry kan banyak tuh ya Mbak di Iya, Trawulan itu kan depan laundry sebelah sini laundry sampai dulu tuh ramenya tuh. Tadi kayak ruko 3 itu jejer 3 orang tuh laundry semua. Aku ikut yang sebelah sini tengah, ibuku ikut yang posisi laundry yang dijual ini tadi. Jadi sama-sama buka pengusaha lah. Yang punya usaha laundry ini tadi dia disuruh balik dinas ke Kalimantan. Otomatis kan baru buka masa mau berhenti. Dari satu keluarga dibawa ke Kalimantan semua sama orangnya. Terus ditawarin ke ibu. Ini mau tak jual gimana? Yaudah tak belinya aja. Ibu sampean? Iya. Oh. Terus telepon aku bilang, ini loh Pin Bapak Ferdi mau jualin ini gitu. Ya apa? Ya wes gak apa-apa Bu, aku bilang gitu. Iya. Kan kesempatan. Iya, seru banget ya. Saya tidak terpikir ya ada hal kayak gitu ya. Ada yang dijual database. Iya, dulu tambah saya dijual sama anu. Gimana? Iya, kan juga kan tengah itu kan
Jadi posisi ini saya, ini ibu saya. Jadi Iya, ini dulu tengah ini ya wis kayak mungkin nggak bisa neruskan ya. Jadi diteruskan ke orang sama sayanya juga ya. Otomatis sampai ke guyon sama mereka ya teman-temanku. Lah berarti aku lah dijual lah sama bosku. Oh gitu. Lah dijual sama usahanya dijual sama pegawainya. Nama juga guyon ya jadi tapi kan kita ngambil positifnya aja, kita butuh kerjaan kan lagi. Iya benar. Tapi emang bagus Mbak ya mindsetnya sampean itu. Maksudnya saya terkait mindset bisnis ya, maksudnya kan tidak semua orang Mbak ketika punya uang itu mindsetnya itu langsung investasi, gitu. Investasi ke bisnis juga kayak gitu. Iya. Kalau orang kalau orang yang tidak terbiasa gitu ya, tidak familiar sama bisnis itu, kalau punya uang ya pengennya ditabung aja gitu, atau Deposit ya. iya, atau Iya. ini investasinya ke emas kayak gitu. Tapi Iya. kan memang kalau bisnis itu memang cepat kelihatan labanya kalau memang rame gitu. Iya. Iya, mindset kayak gitu tuh, maksudnya sampai memang ini ya, maksudnya dari dulu tuh memang kayak mindset bisnisnya kayak gitu tuh emang Ya, bertumbuh karena Iya, pengalaman karena Bapak aja. bisnis mebel. Oh, punyanya sendiri berarti. Iya, Bapak punya mebel dulu di Kalimantan, lagi jaya-jayanya gitu. Terus di Kalimantan ya iya, namanya usaha kan ada naik turunnya. Terus ibu Iya. usahanya dulu itu jual gorengan di Kalimantan. Oh, iya. Jual gorengan, terus jualan sayur keliling. Jadinya Iya. pengalaman usaha itu ya dari orang tua. Iya pantesan ya sampai familiar sama sama jualan, sama pengusaha, Iya. buka usaha sendiri gitu. Iya. Soalnya kalau orang tuh biasanya ya sukanya ya memang ikut orang aja, terus kalau Iya. ada uang ya disimpan. Ya kayak mungkin kan gitu. karena gini loh Mbak, lebih simpelnya kalau kita ikut orang itu ada pendapatan tetap. Nah, kalau betul, kita betul. Benar. kalau kita buka laundry kan otomatis kita mengelola uang kita sendiri. Betul. Ini tadi sisihkan buat berapa, ini tadi buat Benar. listrik, buat Iya, air, buat benar, makan benar. kan gitu. Kalau kalau ikut orang kan kasarannya kita dapat 1 bulan 1 juta, yaudah kita pendapatan kita 1 juta itu tadi kan gitu toh. Iya benar, Gitu. iya. Jadi memang ini Mbak ya, ikut orang tuh emang uang pasti, tapi ini Kita terkait. Iya, terikat banget terikat lah. dan memang uangnya tetap segitu-gitu Iya. aja gitu. Tapi buka sendiri, Iya. buka usaha sendiri Iya, itu kita mau libur juga terserah Iya, kita kan. benar. Kita mau nyantai dulu juga terserah kita kan. Iya benar. Gitu. Dan ini tapi uangnya memang tidak tetap gitu. Tapi kalau lagi ramai itu kan bisa melonjak juga gitu. Iya, Masih bisa alhamdulillah. dapat lebih dari gitu Iya, juga gitu. Jadi memang ada plus minusnya Iya. Mbak ya. Plus minusnya. Kalau lagi minusnya paling mungkin anak-anak pas kemarin pulang Iya. itu lagi minusnya. Nanti kalau pas anak-anak sudah datang gitu kan belum Anak-anak mahasiswa Mbak ya. belum berkenal juga banget lah Mbak. Namanya juga masih Iya, merintis. Iya benar. Mbak, database tadi itu ada berapa jumlahnya? Dulu banyak sih Mbak. Terus kan karena corona itu banyak yang nggak balik lagi gitu loh. Tadi nih nama kontak-kontak juga yang cuma 1 itu tapi sekarang sudah balik ke Surabaya, dapat dinas di sana dia. Jadi saya kemarin itu buka lagi jalan ini ya nyari customer lagi dari awal ya. Gitu. Keliling masih nyebar brosur keliling terus memasarkan ke Facebook gitu. Oh, iya. Terus kok alhamdulillah ada juga mahasiswa yang memasarkan laundrynya ini tadi. Jadi kayak dia ke teman ini loh ada laundry gini terus dia terdapat temannya ngasih kontak saya dihubungi. Masya Allah. Iya. Berarti memang ini tuh Mbak mulai lagi benar-benar dari awal tanpa database itu di 2024 ya Mbak? Iya, jadi nyari data-data baru lagi ya tahun 2024 itu tadi. Jadi kayak mulai-mulai dari nol lagi, kita nyari-nyari pelanggan lagi itunya tadi gitu. Pas buka gitu ada kekhawatiran enggak Mbak? Pas mau buka lagi gitu? Enggak, positif aja pasti Iya, emang ya, saya. mentalnya. Mentalnya udah Pasti teruji mentalnya. pasti bisa gitu aja sih. Namanya juga kita mencoba. Flyer-flyernya tuh disebar-sebarkan kemana Mbak? Ke perumahan, terus kos-kosan yang baru buka. Naruh aja gitu di Iya, under taruh pagarnya, aja gitu. ya. Bismillah. Insya Allah. Bismillah gitu aja. Terus nanti kok ada 1, 2, 3. Terus ada juga yang di daerah Candi Panggung itu dia Candi Panggung nggak salah ya. Oh, Candi Penataran. Saya kerjasama sama yang jaga. Oh. Jadi dia
di WA sama anak kosnya, laundry mas, jadi masnya nyampaikan ke saya. Hmm. Jadi kerjasama sama masnya. Iya. Bagi hasil Alhamdulillah. berarti ya? Dari itu dibilang bagi hasil, tapi dianya yang ngomong sendiri. Jadi di nota saya tetap harga sekian dari saya. Nanti dia bikin nota lagi Oh, di-up dengan sendiri. di-up sendiri. Iya. Berapa Mbak kemarin itu apa tebar-tebar flyer kecil gitu? Maksudnya habisnya Tebar-tebarnya berapa ini? Berapa flyer? Berapa banyak tuh? Berapa lembar? 500 lembar. Oh ya. 500 lembar nggak semuanya. Oh 500 lembar tidak semua ke ini Mbak, kesebar Mbak. Kesebar semua, cuman ya nggak semuanya, banyak yang nyantol menurut aku. Oh iya, memang kayak gitu Mbak. Iya. Sama. Ya benarnya saya soalnya mikir ukurannya seberapa ya kalau kita mau mulai. Mungkin teman-teman juga kan orang yang pengen mulai-mulai kayak gitu tuh. Ada ini contohnya, mau lihat? Boleh. Mungkin ini apa? Soalnya biasanya kan teman-teman juga ini apa namanya mulai-mulai sesuatu, ada yang memang mulai bisnis memang sukanya dari offline ya, bukan online kayak sampean tuh tebar-tebar kayak gitu tuh saya Lebih enak itu offline ya Mbak, menurut saya aku. barusan ini. Karena kita kan bisa ngomong, menyampaikan ke pelanggannya kan. Kak, ini saya ada buka laundry baru gitu kan. Iya. Siapa tahu mau nyoba Iya, kayak mau nyoba anunya gitu kan. Bisa antar jemput gratis ongkir gitu. Kan lebih Oh iya benar. menarik, gratis ongkir kan. Oh benar-benar. Jadi apa namanya? Ini ya apa value yang sampean kasih Iya. itu antar jemput, gratis ongkir kayak iya. gitu ya. Jadi mereka cukup bayar ininya aja ya. Iya, jasa laundrynya aja. Dan ini bayar murah Mbak ya. Cuci kering 4.000, Iya, setrika 3.000, cuci basah 3.000, cuci kering sama setrika 5.000. Iya. Iya sih Mbak, ini apa namanya murah ya. Tapi kayak gini nih apa namanya kayak seimbang nggak sih Mbak? Maksudnya apa? Kayak Pak Po nggak Pak Po? Seimbang nggak sih sama tenaga, pemasukan sama tenaga anunya. yang dikeluarin kayak gitu? Alhamdulillah sih Mbak. Lebih dibilangku terpenuhi lah, masih bisa buat bayar tanggungan kita, masih bisa buat ngasih jajan anak-anak, masih bisa ngajak anak-anak makan di luar gitu sih menurut aku. Cuman ini Mbak, kalau dibandingkan sama yang dulu dulu dengan sekarang itu apa kerasa ada bedanya enggak Mbak? Apa maksudnya dari ininya ya, apa namanya tiap bulannya, pemasukan tiap bulannya juga atau sama aja atau Pas sekarang waktu lebih kerja ikut orang apa? enggak, pas laundry. Pas sampean buka bisnis laundry di 2016. Terus itu tuh pemasukannya sama enggak dengan yang saat ini? Besarnya tuh, Mbak. Kalau Yang 2016 sampai pemasukan 2020. itu lebih banyakan di 2016 ya, karena kan kita netap. Oh, Anak-anak kan masih datang. karena bener-bener Wah, di dekat bener-bener, kampus iya. kayak gitu. Kalau Dan gitu- udah ada database-nya juga. Oh iya. Kalau ini kan kita cuci apa namanya babat alas lah bahasa Jawanya kan ya, babat alas, jadi nyari-nyari pelanggan. Iya. Kalau dulu tuh bisa diangkat berapa Mbak ininya? Apa tiap bulan gitu biasanya? Mungkin pokoknya kalau aku bulan itu nggak pernah ngitung, cuma sehari kadang bisa dapat 500, 600 gitu. Sehari gitu dulu. Berarti Mbak ngitung nggak dulu itu kayak balik modalnya tuh berapa bulan balik modal kan? Ceritanya ini kan bisnisnya 15 juta ya Iya. kemarin itu ngebelinya ya kayak gitu. Itu kemarin itu 1 bulan berapa bulan balik modalnya, ketutup tuh modalnya. Mungkin hampir 1 tahunan lah, karena kan masih muter buat bayar apa Iya. kontrakan kan. Oh, iya. Dan memang dikerjakan sendiri Mbak ya dari Sama dulu? ibu, Oh dulu tuh sama ibu sama ngajak mbak sepupu. Berarti dikerjakan bertiga Mbak? Iya, Kalau sekarang ini memang dikerjakan sendiri. sendiri. Oh, kalau sekarang ini berapa Mbak per hari gitu biasanya? Sehari gak mesti, kadang 200 ke atas, kadang 300. Yang paling kecil lah, paling kecil. Paling kecil ya 100 berapa gitu. Oh, berarti tiap hari memang sudah ada ini Mbak ya pemasukan tetap ya. Oh iya. Pemasukan tetap. Dan itu mulai awal buka di 2024 memang sudah ini Mbak ya, apa namanya ketika dibuka memang tiap harinya itu memang sudah ada pemasukan tetap ya. 100-an ya kan 100-an lah, kayak gitu ya. Minimal 100 gitu. Tadi kan Iya. bisa dibagi buat Iya benar. pengeluaran parfum, sabun gitu Iya. kan. Oh iya benar sih Mbak, ada pengeluaran itu juga ya. Jadi bukan hanya modal. Iya, belum bersih itu, belum bersih.
Masih kotornya lah 100, nanti Iya, betul. kurangin sabun, Iya, parfum. jadi gitu. 15 juta itu sebenarnya itu ini modal awalnya. Nah, kalau modal yang tiap bulan dikeluarin atau tiap apalah biasanya sampean ini beli apa namanya beli sabun-sabun apa Iya, kayak dulu gitu kalau tuh. beli sabun tuh dulu kan satu dusnya itu masih 49 ya. Itu. Sekarang sudah 50 lebih. Sama kok sabunnya sama yang dulu saya pakai. Kalau parfum dulu itu kan harga 15, sekarang sudah harga 20. Bedanya di situ. Iya, tapi Mbak kalau bersihnya itu kan 100 itu masih kotor. Iya. Apa namanya bersihnya kira-kira berapa Mbak bisa dapat? Tergantungnya anu sih, sehari aku pakai parfum berapa. Oh, iya. Kalau aku habisnya satu parfum berapa baju ya berarti cuman keluaran 20 gitu. Tapi kalau apa namanya? Enggak apa pas banyak gitu kiloannya habis 2 botol ya berarti Iya. 40 sama sabunnya habis 12.000 lah. Pokoknya saya hitung sehari 12.000. Iya. Ini Mbak ya, apa namanya biasanya beli-beli sabunnya gitu ya, yang langsung kartonan gitu ya, langsung kardusan. Iya, besar langsung gitu ya. kartonan gitu. Iya. Terus ini juga kan Mbak, apa namanya kan ada jasa setrika juga. Heeh. Itu juga kan listrik ya? Atau ini pakai setrika yang enggak pakai listrik Mbak? Pakai listrik aku setrikanya. Udah apa namanya ke listrik itu udah apa namanya udah habis banyak, udah boros. Tergantung kita pemakaiannya sih. Pokoknya satu, kan aku pakai token. Dulu pakai yang itu nggak token. Itu kan kaget ya langsung melonjak gitu. Terus sekarang pakai token karena kenapa ganti ke token biar bisa ngatur keuangan, Mbak. Jadi sehari saya jatah 20.000 satu hari tokennya. Jadi setiap hari itu saya nyatet pengeluaran itu pokoknya token, sabun sama parfum. Jadi di sekitaran pengeluaran 52-an satu hari. Iya berarti separuhnya dong Mbak Iya, ya. heeh. Berarti iya. Oh, tapi hitungannya token itu lebih murah atau sama aja sih Mbak dengan Lebih murah token sih aja deket aku, Mbak. Kalau kita pakai listrik yang anu itu kan kemarin tuh aku habis 850 ya. Kalau ini tuh mungkin sekitar 500-600 tergantung kita seharinya pakai listriknya itu tadi. Iya, loh Mbak, tapi banyak gitu apa namanya ininya orderan setrikanya kan apa namanya kita perlu menyesuaikan kan? Berarti lebih lama dong setrikanya. Tetap harga aku habisnya segitu. Sehari 20. Kok bisa? Jadi meskipun banyak gitu ya segitu. Iya. Oh, gitu. Heeh. Jadi sehari 20. Berarti itu lebih ke kayak sampai memang ngerjainnya cepat atau memang berapapun memang setrika berapa banyak pun memang 20. Iya, pokoknya pokoknya sehari itu kan kayak misalnya saya ngisi jam 12 nih. Nanti sebelum jam 12 kan tokennya bunyi. Nah, itu berarti sudah dalam waktu itu aku bilang 1 hari kan. Jadi jam 12 ini hari ini saya beli jam 12, besok sekitar jam 10-an itu bunyi berarti ya waktunya 1 hari lah aku hitung gitu. Tapi ini Mbak ya, apa namanya enggak pernah ada kejadian tokennya udah habis duluan ternyata setrikanya belum selesai, itu enggak pernah ya? Enggak pernah. Jadi kalau sudah isi gitu aja. Oh, iya. Oke. Berarti memang ini ya, karena saya mikirnya kalau apa namanya jasa laundry itu ini apa boros banget ya ke listrik Iya. itu. Saya sampai searching juga Kemarin kan. itu kalau dibilang listrik emang dibilang boros ya. Cuman kalau pakai setrika uap, aku masih belum berani. Posisi kan kayak segini kan. Iya. Ada anak kecil gitu. Kalau setrika uap kan harus pakai kompornya harus benar. Kalau sampai kehabisan air juga kan membahayakan. Iya, benar, Kemarin benar. tuh sampai sempat temanku yang buka laundry juga itu kan ya sama kan kita juga masih searching lah ke teman-teman gitu ini gimana. Saya juga masih kerja sama yang di luar soalnya sama laundry lain. Oh Kayak, gitu. Berarti kalau di sana udah kepenuhan apa dilempar ke sini? Bukan gitu ya? kayak aku biasanya ini dapat karpet kayak gini itu nanti saya lempar ke teman. Oh, Kayak kasur gitu saya lempar ke teman gitu. Oh, iya, gitu biasanya bagi hasilnya 50% atau berapa, Mbak? Dan ini kan mereka dia ngasih harga sekitar ini mungkin 45 gitu ya. Saya mungkin kayak nambah 15 sampai 20 gitu toh. Iya, berarti memang ini ya nge-up-nya dari sini aja Iya, gitu dari sama sana kayak aja. waktu kerja sama dengan itu ya penjaga kos ya, langsung di-up aja. Langsung kayak di-up gitu. aja gitu. Oh, ya bagus sih, Mbak. Apa namanya? Ini sih memang mental bisnisnya bagus. Memang karena memang udah ini ya, udah familiar banget ya dengan dunia jualan kayak gitu tuh. Tapi belum ini, Mbak ya, apa namanya? Belum ke ranah online, Mbak ya.
Tapi tadi udah katanya Facebook ya? Iya ke Facebook itu, tapi kemarin ke hack Facebookku. Oh gitu. Kenapa? Gak paham aku. Padahal tiba-tiba ke hack kayak gitu aja. Jadi malas lagi bikin Facebook ya aku. Terus Berarti Mbak, lebih ke lisan lah. Omongan ke omongan mut-mut aja. ya. Iya. Iya. Oh, berarti memang Mbak ada ini ya, ada apa namanya, memang belum ini ke online-nya ya, makanya Iya. memang lebih suka di offline-nya karena terbiasa offline ya. Iya dari dulu karena ya. apa ya, pernah diajarin door to door. Mm-mm. Cimori tahu? Mm-mm. Nah itu dulu saya pernah jualan cimori. Oh iya. Iya. Keliling. Iya, salesnya gitu ya. Iya, dari salesnya itu. Itu di mana diajarinya? Maksudnya pernah kerja di sana atau di Iya, mana? kerja di sana. Dulu kan gajinya kelihatan menggiurkan. Iya, malah itu pas menggiurkan kan gajinya sekian. Masuk aja lah, terus masuk. Berapa lama di sana? 2 tahun. Kenapa desain? Karena kita capek-capek cari pelanggan diserobot sama temen. Kan aku malas. Oh, maksudnya teman satu kantor? Iya. Oh gitu. Iya kan, nah kan ya kalau zaman apa mereka hanya produk gitu, nah sales ya. Iya, Oh, paham kok. oh dia dapat di situ orderan banyak tuh. Kita coba masuk sih, siapa tahu kita yang dapat kan gitu. Itu. Iya, ini ya apa namanya? Ya emang kurang bagus ya, ini mestinya mungkin ada SOP gitu dari kantor. Tapi Jadi nggak mau tahu. misalnya bagiannya Mbak itu ini apa namanya di daerah A. Iya, kan ada daerahnya sendiri-sendiri. Nah, betul. Nah, sudah ada daerahnya sendiri-sendiri. Yang namanya juga teman kita mau nyari bonus. Zamannya dulu kan nyari bonus-bonusan kan. Sama sih Mbak sekarang juga. Iya. Dari bonus ternyata aku pas dalam waktu 1 bulan, pertama 1 bulan biasa. Dalam 3 bulan itu sudah mau mencapai omset. Omsetnya tuh melebihi mau ke bilang ke paket-paketan lah gitu, ke paket A. Saya sudah mau dapat itu, sudah mau hampir itu. Terus pas dapat orderan di SMA Sabilillah itu, dapat orderan banyak di situ. Temanku iri mungkin ya, suka aja dia di situ. Ya kan aku nggak suka kalau sudah segini babat alas, terus Betul. serobot. Iya, Ya mending kita yang ngalah. Iya, itu banget sih Bang. Memang ya menghindari konflik. Iya, males kan. Terus lebih baik ngalah, terus aku berhenti. Pengalamannya emang banyak banget ya. Ada tadi apa namanya sampai cerita itu kayak apa ngebayangin sendiri itu apa hal-hal yang sampai Banyak kesana-kesana, Iya betul. kerja sana ini. Nama baik lah. Aku sih lebih seneng cari pengalaman baru sih kalau kerjaan. Oh gitu ya. Dia pernah ada momen kayak ngerasa, aduh cewek banget ngejalanin hidup kayak gini, kayak gitu ada nggak sih? Bisa ada sih. Udah wajar sih ya. Wajar lah ya. Boleh sih cerita bagian itu. Iya. Biasanya pas momen ngerasa kayak capek banget kayak gitu biasa Ya, pas mungkin momen pas waktu capek itu momen habis ditinggal ibu kemarin sih. Oh, itu 2024 ya? Iya, itu capek banget karena kita masih nerusin tanggungan kita sendiri, Oh. ditambah nerusin tanggungan orang tua. Oh, orang tua ada tanggungan juga. Iya, itu kan jadi kayak pas datangnya barengan, capek, ngedrop apa ya, kayak dibilang kita dibilang kayak stres ya. Iya. Nangis terus sampai 3 bulan itu aku. Gimana sampean pada akhirnya bisa keluar dari masa-masa itu, masa-masa yang berat banget? Ya, Sampai kita cuma itu. bisa pasar sama yang kuasa lah ya. Ya, setelah 3 bulan tuh akhirnya sampai Iya, memutuskan kayak untuk move on gitu. Iya, harus mau gimana lagi ya, semuanya harus dijalanin kan gitu. Terus bangkit terus ya namanya siapa caranya. Kalau kita terpuruk terus kan nggak jadi-jadi. Iya benar. Nah, terus nanti kalau kita pikirannya kacau, sudah kita kerja laundry otomatis kan harus fokus dalam laundrynya. Kalau kita Iya, benar. pikiran tetap kacau aja kan lebih ke males kan, malah lapo-lapo males, Betul. barang-barang males kan Benar, gitu. benar. Jadinya kalau kayak gitu terus kita juga butuh uang, gini kita bangkit aja lah gitu. Iya, Dalam 3 benar. bulan itu hal yang paling capek lah. Siapa Mbak yang memotivasi sampean? Sampean termotivasi apa karena anak-anak, pasangan kayak gitu. Yang pada akhirnya sampean kan 3 bulan tuh kayaknya down banget kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya bisa untuk memutuskan. Kan orang down itu biasanya tidak realistis ya. Maksudnya biasanya itu maksudnya tenggelam gitu dengan rasa sedihnya. Udah beneran nggak mau ngapa-ngapain terus. Kayak nangis gitu ya. Iya. Pas beneran ya udah sih mau mulai lagi kayak gitu. Itu tuh motivasinya dari mana? Apa emang dari diri sendiri, apa dari pasangan, apa karena anak-anak kayak gitu? Lihat pasangan iya, anak-anak iya, terus saya sendiri juga iya. Maksudnya kayak
Kalau kita nggak bangkit, kita nggak akan selesai semuanya. Mm-mm. Jadi apa harus ya. Dan itu memang maksudnya dari dalam memang ngomong kayak gitu ya, ya. Kalau kita nggak bangkit, kita kan nggak selesai. Kita buktikan sama mereka semua. Kalau kita bisa tanpa mereka, tanpa dirangkul sama keluarga dari ibu, tanpa dirangkul keluarga dari almarhum bapak, kan? Ya apa caranya kita bisa bangkit sendiri. Gitu. Cuma perlu gini aja sih sama yang kuasa, dikasih cukup, terus diselesaikan semua masalahnya, gitu. Terus buktikan sama mereka kalau kita bisa tanpa mereka semua, gitu aja sih. Mas sampai lagi di masa-masa itu tuh dukungan pasangan tuh Pasangan, anak-anak, sama keluarga dari almarhum suami dari almarhum. Masih Mbak ya? Apa namanya? sampai sekarang. Mereka Mereka yang sama masih almarhum suami. sama keluarga dari suami sekarang, iya. keluarga dari suami yang dulu, pasangan sama anak. Mereka yang lebih ngerangkul saya. Iya bagus Mbak ya, masih kejalin ya silaturahimnya. Soalnya memang masih ada hubungan darah juga ya sama anak yang pertama Mbak ya. Iya, alhamdulillahnya mereka kata-kata mereka yang sampai sekarang saya dengar itu, saya ingat tuh, kamu memang bukan keluarga banget ya, tapi kamu tetap saudara. Kamu sudah tak anggap sampai buat adik, kayak sudah dianggap adik lah, terus dianggap anak lah gitu. Ya apa ya Mbak, kita kan ditinggal sama orang tua, terus keluarga dari ibu, dari bapak nggak ada yang ngerangkul, nggak ada, menjauh Mbak semua. Cuma mereka yang mau ngerangkul saya. Sampai akhirnya cuma satu sih tujuan, cuma mungkin buktikan kalau aku sama anakku sama suamiku, aku pasti bisa kok bangkit tanpa mereka. Nah gitu aja sih. Kemarin juga pindah ke sini juga ya apa ya, kayak kok tega gitu loh, kok tega gitu aja sih sama merekanya. Cuman ya apalagi kita ngikuti alur yang kuasa. Cuma yakin aja pasti di sini bisa lebih gitu aja sih Mbak. Cuma kepingin bangkit dan selesai semua masalah gitu aja. Kembali lagi. Gak apa-apa. Keren banget sih. Saya itu ya, jadi sampean belum tentu bisa ngejalanin seperti yang sampean jalanin. Saya kebayang sulitnya keluarga sendiri, tidak ada yang bantu pas kita lagi kesulitan gitu Mbak ya. Malah mungkin dalam tanda kutip orang lain gitu Mbak ya. Maksudnya orang lain itu kan dari keluarga pasangan yang dulu, keluarga pasangan yang sekarang malah lebih ngerangkul gitu. Keluarga sendiri malah seperti saudara kayak gitu ya. Kayak terus, lebih jauh lah gitu. Iya, kayak saudara-saudara malah ada yang ngerangkul, pasti ya mesti sedih banget sih. Saya juga kemarin juga sempat kepikiran mau jadi TKW loh aku. Kemarin pengen cepat selesai masalahnya, sampai ditangisin sama yang di sana itu. Terus pikir lagi, ya udahlah, ngapain juga sih ke sana. Di sini aja lah gitu. Itu pas 2024 ya? 2025 baru-baru kan gitu. Karena kan datang terus kan bertubi-tubi, nggak beruntun gitu loh, nggak mau gantian. Berarti ini ya apalagi ya udahlah, di sini aja kok alhamdulillah customer bertambah gitu. Iya, kalau dari pasangan gimana? Maksudnya apa namanya terkait kepengen sampean kayak kemarin itu mau keluar, seperti maksudnya lebih setuju kayak sampai ngejalanin ini aja. Nggak usah, dia marah sih, lebih kemarah, ngapain ke sana? Ya sudah di sini aja, ngapain harus ke sana? Iya, pikirannya mereka suami itu mikirnya kan yang rame-ramenya Kamboja itu. Iyalah kamu dikirim tadi kirim ke Kamboja gimana ya kan gitu. Dianya cuma takut gitu aja. Takutnya itu kalau kita dapat juragannya yang yang bercocok, kalau orangnya keras gitu loh, lebih ke situ. Ya betul, dan mana ya dengan anak-anak itu. Saya itu kalau sudah ngebayangin anak-anak itu. Iya, ya penguat ya mereka.
keliling nyebar brosur ya sama mereka. Berempat gitu. Udah terlatih dari kecil. Iya. Jadi kalau habis panas-panas jadi tak ajarin cara ngomong ke pelanggan tadi gimana. Itu kasih kasih brosur sambil bilang gini, Kak mau nawarin brosur laundry gratis antar jemput. Jadi mereka saya ajarin gitu bisa menyampaikan itu. Lebih senang Lila kalau diajak keliling ngantar brosur itu. Kayaknya anak-anak bakalan sanggup ibunya nih. Amin. Udah terlatih. Tapi mereka kalau dibilang suruh buka laundry nerusin nggak mau. Iya. Karena ngeliat mamanya kerjanya kayak gitu nggak mau. Ya insya Allah nanti ini mereka nanti kerja sesuai dengan sukanya mereka. Tak bilang gini, nah nggak usah kerja cari pegawai. Jadi juragannya aja pegawai. Jadi pegawai kalau usaha kamu tinggal duduk manis kalau nggak buka kayak laundry. Zaman sekarang itu loh Mbak, laundry coin. Nah itu kan jadi gitu main duduk manis sambil nungguin orang nyuci sendiri. Bener. Iya. Saya itu itu kemarin itu memang karena ada fasilitas antar jemput kan sampean. Di satu banyak beneran. Cuma karena ada fasilitas antar jemput akhirnya ini Bunda itu ini ngubungin sampean kan. Iya. Padahal saat itu ya banyak gitu. Karena lebih kalau antar jemput itu kayak hemat waktu kan orang-orang gitu loh, Mbak. Jadi kan kayak anak-anak ini kan cuma WA, Bu laundry ya sudah saya taruh depan, ya udah tinggal saya ambil, selesai saya antar kan sudah butuhnya anak-anak kan gitu doang, nggak capek-capek mereka keluar. Apalagi kan kayak anak-anak kampus kan lagi banyak mata pelajarannya mereka itu kan nggak ada waktu kan gitu. Iya benar. Ini tapi ada menurut Mbak di usaha laundry kayak ini tuh bagian mana Mbak yang sulit gitu menurut Mbak? Maksudnya yang emang beneran Mbak ngerasa sulit gitu, apa ketika pengerjaan nyuci sama setrikanya atau antar jemputnya atau apanya? Kalau waktu yang paling sulit itu pas waktu ngantar jemput dan kita setrikaan di rumah belum selesai gitu. Oh, gitu sih. Iya. Biasanya ada deadline gitu nggak sih Mbak? Maksudnya dari customer, maksudnya ada waktu yang Mbak janjiin nggak? Ini nanti berapa hari selesai kayak gitu, ada waktu kayak gitu? Biasanya 3 harian sih. Kadang kalau emang 3 hari saya belum selesai, saya WA hubungi mereka. Ini mungkin besok pagi saya antar ya gitu. Jadi mereka ini lebih paham lah. Alhamdulillahnya tuh customerku lebih ngerti-ngerti semua. Lebih ngerti-ngerti semua posisinya itu gitu. Ya dan 3 hari itu ada ini Mbak ya, ada tidak terlalu dekat ya maksudnya, atau biasanya maksimal berapa lama sih Mbak? 3 hari 4 harian. 3 hari 4 hari itu udah mepet ya kerjaan-kerjanya Mbak? Maksudnya tidak keteteran? Enggak, alhamdulillah. Udah standarnya segitu ya? Tapi kadang kalau lagi pas hari masuk laundry banyak kayak 12 orang, 13 orang, itu yang lebih ketetes sih kata aku. Malah kadang yang datang setrika aja itu malah nggak tak canda-canda. Nggak langsung saya setrika, karena kan kayak kebagi waktu sama nyuci sama Oh ya berarti masalah waktu itu juga Mbak ya memang ya. Jadi kalau tapi ini Mbak ya, kalau udah jadi gimana Mbak kalau udah padat banget, lagi banyak banget kayak gitu tuh Mbak? Minta tolong suami, dia yang bagian nyuci, aku yang bagian setrika. Bagus karena ya, kalau saya nyuci setrika kan malah kan riwing gitu. Jadi dia bagian cuci, aku bagian setrika. Nanti anak saya yang pertama kadang saya suruh jemur, kadang saya suruh angkatin cuciannya gitu. Ya keren. Jadi tim ya, keluarganya jadi tim. Iya, gimana lagi? Bagus. Kan kita juga ambil melatih anak-anak. Iya benar. Hidup kan nggak mungkin. Iya benar. Benar Mbak, ya hidup itu isinya kayak gini. Iya. Hidup itu keras. Saya sepakat sih. Tapi kalau mereka nggak diajarin keras juga nggak akan ngerti seperti itu. Iya. Maksudnya kan kita juga melatih mentalnya juga kan. Benar. Kalau mereka tidak kenal dengan hidup yang keras di rumah, nanti mereka akan kenal dari luar kayak gitu. Jadi memang cepat atau lambat hal kayak gitu mereka pasti akan ngadepin. Kayak gitu. Benar. Kan kalau kita juga nggak menanam itu tadi, dia nggak akan mengerti cara menghadapinya itu tadi gimana. Iya benar. Nah, biasanya kalau customer itu per customer itu biasanya berapa kilo sih Mbak? Ini kan harga per kilo ya, 4.000, 3.000. Nggak maksimalkan kiloan sih. Kadang-kadang anak 2 kilo ya saya ambil.
2 Iya, kilo, iya, iya. mentok biasanya 2 kiloan itu. Bisa minimal ya 2 kilo ya orang-orang. Kalau ini tidak pernah sampai 1 kilo gitu ya. 2 kilo ya 2 orang-orang. kilo. Saya biasanya orang-orang itu memang kayak ngumpulin dulu gitu. Orang Iya. juga males juga kalau Iya, segitunya. kadang ada yang langsung buahnya, ada yang cuman kayak anaknya malas numpuk-numpuk banyak, jadi 2 kilo dikirim langsung. Paling banyak berapa kilo Mbak? Biar satu customer berapa? Ini apa berapa kilo paling banyak? Satu customer aja. Satu customer aja apa dalam 1 hari? Satu customer Satu biasanya. customer itu kadang 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo. Iya iya iya. Berarti paling sedikit tuh 2 kilo, paling banyak tuh 5 kilo ya customer. Ada yang 8 kilo setengah. Lebih banyak mana jasa ini? Jasa cucinya sama jasa ini setrikanya. Kalau setrika langsung banyak mereka ya, kadang sampai 24 kilo, Wah, sampai sampai begadang-begadang 18 kilo. nggak sih? Iya, sampai pagi baru selesai Iya, gitu. lemah sih. Iya. Dari pagi ketemu pagi. Tapi kayak gitu enggak ini Mbak ya, apa namanya? Enggak pagi ada lemas, sakit gitu-gitu. Kan kita bisa ambil makan lah Mbak ya kalau nggak salah. Iya. Biar anu sih. Iya, sampai Sampai ambil di sambil nonton Racin. Nah itu tips ya buat teman-teman yang ada kerjaan semalaman Iya. biar terkerjakan. Iya, Jadi semangat dia, yuk. dia fokus sama Iya. kerjaannya. Sambil nonton Racin. Aduh ya Allah. Iya ya. Nah Mbak ini apa di tempatnya anak-anak tidur, pasangan gitu terus di samping nyetrika gitu ini Mbak ya? Apanya cukup ini? Jadi kalau pas suami kerja, kayak cukup di situ. Iya kayak Saya kalau suami kerja setrika. kalau malam Kalau suami ada pas kerja jaga malam gitu, saya kan setrika di situ. Oh iya cukup aja. sih. Di sini anak 3 bener. orang. Iya benar-benar. Terus tapi kalau suami pulang, ya otomatis saya berhenti kerjanya. Oh, Karena tidurnya di situ, anak-anak 3 di situ. Iya, iya benar-benar. Iya soalnya kan kerjaan suami sip-sipan, Iya. jadi bisa dinas malam ya. Iya, ada malamnya kalau lagi besok pagi pulang siang itu tadi. Dia seminggu berapa Mbak? Berapa kali suami ini? Apa namanya dinas malam gitu? Pokoknya 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam. Iya iya ya. Berarti ini ya apa namanya? Bisa setrika malamnya itu Iya. 2 kali ya? Iya, dalam 2 seminggu kali ya. Sampai pagi. Tadi barusan sampai pagi aku. Jam berapa selesai itu? Jam 3-an terus kayak wis bujung dulu lah kebablasan. Aduh, Mbak kalau database-nya sekarang ada berapa? Nyimpen database enggak? Ada tapi di buku. Itu ada berapa banyak Mbak? Kalau satu kos ini yang di situ itu ada 11 orang yang di situ. Terus kalau yang kerja sama-sama Mas itu ada mungkin 12 apa 15, baru yang lain yang keliling. Mungkin hampir 50 orang. Hampir 50 orang ya. Itu dari 2024 sampai sekarang ya, hampir 50 orang. Alhamdulillahnya. Biasanya ini Mbak, apa namanya? Biasanya Mbak ada broadcast apa namanya rutin enggak untuk apa nawarin laundry gitu ke database-nya? Iya, setiap Ya. 1 bulan kali di awal bulan. Jadi langsung saya kayak kirim gitu, kayak apa kata-kata itu terus Iya. saya kirim ke mereka semua gitu. Isinya itu ini Mbak ya, apa namanya? Apa tuh isinya? Isi broadcastnya? Kayak gini aja sih, apa rapi, harum, terus murah gitu. Bisa terjemput gitu Bisa ya? terjemput, hubungi nomor ini gitu. Oh ya, dan itu memang selalu di follow up tiap bulan ya. Setiap Ini bulan. dihubungin database-nya ya. Ini hal-hal kayak gitu pasti dapat dari ini Mbak ya, pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya Mbak. Iya, karena sering kerja di lapangan itu tadi. Betul, bagus, keren banget sih ya, bener-bener. Karena memang apa namanya pengalaman-pengalaman kayak gitu bakalan sangat kepake sih Mbak di ini, di apa di usahanya kita sendiri. Iya kan kalau kita kerja di lapangan mental lebih tahu kan ya. Kita Benar. diterima tadi. Oh kan lebih anunya tuh pas jual Cimory itu kan kita nawarin ke orang. Oh enggak Mbak, makasih. Oh Mbak, makasih. Gitu kan kayak tuh. Oh gimana tuh? Berarti ini apa namanya kalau sekarang udah biasa ya ditolak-tolak orang. Kalau dulu orang pada tuh zamannya kayak, itu oh kayak aduh kok gak peduli ya gitu kan. mentalnya udah terlatih di Iya, sana dulu. Kalau iya. sekarang ditolain orang mah Nah, biasa aja. aja. Sama kayak saya. Gitu. Dulu juga sama, saya juga ditolain orang, aduh kayak gitu. Aduh. Terus kadang udah terbiasa ditolak, akhirnya biasa aja. aja lah gitu kan. Sama sekarang tambah Cimory, alhamdulillah banyak yang kenal. Ada harapan-harapan enggak Mbak untuk ini, untuk usahanya Mbak ke depannya?
lebih rame lagi, terus siapa tahu kita bisa rekrut pegawai. Nah, iya betul, itu kita juga kepikiran Mbak, ada pengen rekrut pegawai nanti kalau tambah rame Mbak ya. Iya, Rekrut pegawai. Berarti itu udah kepikiran juga ya rekrut sudah. pegawai. Kemarin ya. sempet dibantuin sama tetangga pas di Belimbing itu, dibantuin sama tetangga. Setrikanya gitu, terus kayak kan pas lagi full banget gitu tadi tak ajak kok dianya mau gitu. Kalau di sini masih sendiri aja dulu lah. Ya, soalnya baru ya lingkungannya Iya, Mbak ya. Baru beberapa bulan Mbak ya. Jadinya masih belum lah lanjut nyari-nyari. Iya. Oke, semoga nanti kedepannya ini Mbak ya, apa namanya, makin rame, Amin. terus sesuai harapan ini ya, apa, ada yang bantu-bantu bisa rekrut pegawai. Amin, amin. Oke Mbak, mungkin ini apa namanya di sini kalau mau apa namanya kalau mau pakai jasa laundry di sini, BTW ini di Malang ya, boleh Mbak ini Mbak di share ke teman-teman atau saya aja yang share? Boleh. Ini. boleh. Nanti udah difoto ya. Nanti kita ini ya, apa kita share juga flyernya di video. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Malang ya, yang apa namanya biasa nyuci atau pengen hemat-hemat waktu terkait nyuci dan setrika, nanti bisa pakai jasa Sri Kandi Laundry ya. Di sini bisa cuci kering, cuci basah nih. Saya sambil lihat ininya nih, leafletnya nih. Bisa cuci kering, bisa cuci basah, bisa setrika, bisa cuci kering setrika. Bisa antar jemput juga. Jadi tinggal di WhatsApp aja, nanti bakalan dijemput dan bakalan diantar lagi gitu. Jadi teman-teman cuma tinggal nyiapin aja ya. Jadi buat teman-teman di Malang nanti bisa menghubungi Sri Kandi Laundry ya, yang apa namanya ingin hemat-hemat waktu terkait cuci dan setrika. Bisa ke nomor WhatsApp 0858 8502 4928. Oke. Oke, makasih banyak ya. Iya, makasih juga. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak obrolan kita hari ini. Jadi seperti biasa ya, setiap kita itu punya prosesnya masing-masing, terus berproses, terus bergerak. Sampai jumpa di episode berikutnya.